Ih, mal 11:02 dia belum calling lo mal. Siapa nih? Siapa aja mbak? Nah, aku udah siap sih dari tadi. Ih, lupa dia tuh mal. Sudah telat 1, 2, nggak sesuai dengan SOP lagi. Kayak apa nih mal? Biar aja kita tunggu dari studio sekarang. Oke. Oh selesai. Betul. Kalau misalnya mau kita putus bisa aja sih, kita putus turunkan feeder, putarkan beres. Belum ada perintah kan? Iya, kayak apa nih? Biar aja. Kita hanya bisa menunggu mbak. Nanti kalau sudah puas dibilang putus aja, baru kita Putus. Kamu cek ini, kamu di siaran masuk kan Mir? Iya. Cek ya Mir. Grup Mir. Oke. Takutnya Bu Astinya nggak WA ke aku karena sebentar lagi kita belajar di RRI ya. Pak Ustadznya sudah ada di studio. Hai guys, welcome back. Operator kita yang gaul sekali. Welcome back to my channel. Siap buat channel kah? Hah? Siap buat channel. Biar ada AdSense. Mira kan? Katanya Allah, ya bikin. Allah. Ih, itu loh dikasih kamera bagus lagi sudah. Siapa aja kita ini? Tuh. Kita support dan dukung ya Mal ya. Waduh. Memori kan ada. Tuh. Nanti aku bantu konten. Waduh. Kau yang isi ya kan? Ide. Edit Gimana ada. Bu? Masya Allah, bener banyaknya orang di siaran situ. Di sana nggak ada orang. Jadi kayak apa Bu? Nunggu kah? Biar aja tunggu aja, Mbak. Oke. Jadi pendek. Tapi pendek itu susah juga, Pak. Iya Bu. Pendek itu susah juga, Pak, materi. Nanti Iya, terlalu materi. padat. Materi terlalu padat. Tanya jawab padat. Ada Ustadz Isro-nya kah? Nih udah ada yang nanya. Say hello Pak Ustadz. Itu murid-muridnya mungkin. Iya, dari tadi. Iya. Sebentar lagi ya. Sabar. Udah puasa sabar. Jadi nanti Pak Ustadz di awal nanti dipaparkan aja kalau misalnya mendengarkan ini nanti harus bagaimana dan apa yang harus dikerjakan sama muridnya setelah mendengarkan siaran belajarnya. Berapa durasinya? 15 menit aja. Awal aja dia sampai di awal atau di akhir. Di awal nanti Pak Ustadz. Jadi mereka harus mendengarkan poin-poin atau ngerangkum kah misalnya gitu. Terserah Ustadz mau ngasih tugas apa untuk Pak Ustadznya. Tapi nanti memang kita ada kuis juga. Kuis berhadiah 50.000 untuk 2 orang. Satu untuk yang memberikan pertanyaan terbaiknya, satu untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz. Tuh kan, gak ada calling-calling dia mal. Kalau aku jadi operator itu sudah putar nih orang tuh. Langsung bacot lagi ya, tak tutup mic-nya. yang tentunya untuk membela hak masyarakat di seluruh Kalimantan Timur bahkan di dunia begitu. Kita lanjut menuju Ibu Flo dengan pertanyaan. Nah, Banyaknya masih. Kan gak ada calling dia. Kira aku calling lah habis ini gitu kan. Nah, Oh ini nah. ayo kita masuk Pak. Tutup. Tutup langsung. Proses tuh. Ya, langsung. RRI Samarinda, Radio Tanda Bencana COVID-19. Belajar asik, belajar seru, belajar di RRI. Setiap Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 12 siang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Selamat pagi jelang siang mendengar. Saat sekarang tepat pada pukul 11 lebih 7 menit dan kita sudah di program belajar di RRI hari ini dalam Radio Tangga Bencana COVID-19 RRI Samarinda bersama saya Reza Segap dan juga bersama MTS Negeri Samarinda. Hari ini langsung datang ke studio kami RRI Samarinda Bapak Ustadz Isro Zainuddin. Beliau selaku guru mata pelajaran fikih ya. Ya, seperti itu Pak Ustadz. Dan juga hari ini materinya yang akan diberikan adalah mengenai zakat fitrah. Pendengar khususnya Anda untuk siswa-siswi MTS Negeri Samarinda untuk bisa mengikuti mata pelajaran ini karena nantinya akan menjadi nilai tambah untuk Anda yang mengikuti materi pelajaran hari ini ya pendengar. Siaran ini bisa Anda ikuti melalui streaming kami di www.rri.co.id atau juga bisa melalui aplikasi RRI Play Go, dan juga Anda bisa mendengarkan melalui 3 frekuensi kami di 88,5 FM, di 97,6 FM, dan juga melalui 98,4 FM. Dan pendengar, Anda juga bisa mengajukan pertanyaan terbaik Anda, di mana pertanyaan ini juga akan mendapatkan hadiah untuk Anda yang bisa memberikan pertanyaan terbaik Anda sebesar pulsa Rp25.000, juga satu lagi pulsa Rp25.000 untuk satu orang yang bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan Pak Ustadz yang tercepat dan terbenar. Baik pendengar, ikuti program belajar di RRI hari ini sampai nanti di jam 12 siang. Pastikan Anda mengikuti melalui live Instagram kami, live Facebook kami juga ya pendengar. Baik, atau Anda juga bisa kirimkan untuk SMS pertanyaan dan juga untuk jawaban dari pertanyaan yang akan diajukan Pak Ustadz melalui SMS di 081258787885. Baik, kita sapa langsung Ustadz Isro Zainuddin. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi jelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sudah ada di studio kami Ustadz Isro Zainuddin yang akan memaparkan materinya terlebih dahulu nanti sebelum masuk ke sesi tanya jawab kita pendengar. Baik, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya hari ini di hari ke-25 Ramadan 1441 Hijriah? Alhamdulillah baik-baik semua. Iya, mudah-mudahan puasanya lancar sampai nanti berbuka ya Pak Ustadz. Amin. Ya, sudah siap untuk memaparkan materinya? Siap. Ya. Atau mau disapa dulu murid-muridnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Samarinda yang berbahagia, khususnya anak-anak kami MTS, siswa-siswi MTS Negeri Samarinda dan siswa-siswi di madrasah lain maupun sekolah setingkat SMP. Sebelum Bapak akan menyampaikan materi nanti, kami harapkan untuk terutama kelas yang Bapak ajarkan fikih untuk betul-betul menyimak dan menyiapkan lembaran kertasnya untuk merangkum. Nanti akan ada nilai tambah dari kami. Iya, baik Pak Ustadz, silakan langsung saja dipaparkan untuk materinya terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas sesuai dengan judul yang sudah kami sampaikan tentang zakatul fitri. Ada 2 istilah yang sering kita dengar menjelang Ashrul Awakhir daripada bulan suci Ramadan, 10 terakhir di bulan suci Ramadan, itu tentang zakatul fitri dan zakat fitrah. Kedua istilah ini sebenarnya sah-sah saja untuk kita bahasakan karena memang di Indonesia ini kita akan menyebutnya dengan zakat fitrah. Namun memang ada bedanya antara zakatul fitri dengan zakatul fitrah. Bedanya di mana? Kalau kita mengatakan zakat fitrah itu ada 4 huruf, yaitu fa, to, ro, dan ta marbutoh, yang maknanya adalah sering diartikan sebuah kesucian. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi fitrah di sini diartikan suci. Dan suci pun diartikan oleh kebanyakan para ulama ataupun di kalangan kita mengartikan suci itu adalah Islam.
Karena memang siyaqul hadis setelahnya itu mengatakan bahwa yang menjadikan ia Yahudi Nasrani adalah bapaknya. Hatta fa'abawahu ayyuhawidanihi ayyumajjisanihi ayyunasrani. Jadi yang pertama makna fitrah itu adalah, yaitu fitrah itu sendiri maknanya kesucian, atau juga bisa berarti kebersihan. Sebagaimana hadis Nabi dalam sebuah hadis mengatakan khamsun minal fitrah, ada 5 yang termasuk daripada kebersihan. Salah satunya adalah membersihkan, memotong kuku, membersihkan ketiak dan seterusnya. Jadi fitrah di sini diartikan adalah kebersihan. Jadi makna fitrah, zakat fitrah kalau kita artikan itu, maka artinya adalah sebuah kesucian, kebersihan maupun Islam. Beda dengan fitrun atau zakatul fitr. Kalau zakatul fitr, inilah yang sebenarnya yang benar, ungkapan yang benar, membayar zakat fitri atau zakatul fitr. Kenapa? Karena memang fitrun itu sendiri artinya adalah makanan, ya, makanan yang diberikan, yang dibagikan ketika menjelang daripada melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri ataupun Idul Fitri. Dalam konteks ini, maka fitri itu sendiri bermakna makan. Kalau kita lihat dari bahasa yang dibahas dalam kitab Nahwu itu ada bahasa Arab sarapan atau makan pagi itu adalah futur, atau ketika kita berbuka kita makan namanya iftar. Maka asal katanya adalah fitrun. Maka dalam konteks ini makna fitrun adalah makanan. Dan kalau kita menyebut Idul Fitri pun kita menyebut Idul Fitri, bukan Idul Fitrah, seperti itu. Tapi sah-sah saja ketika kita menyebut ia adalah mengatakan zakat fitrah. Karena memang zakat itu sendiri untuk membersihkan diri kita ya daripada rafat, kata-kata yang buruk ketika berpuasa, ya maupun sebagai zakat itu sebagai sebuah makanan yang diberikan kepada yang berhak nantinya. Baiklah, itu sebagai pengenalan awal tentang zakatul fitri. Kemudian kita masuk pada dalil daripada zakatul fitri. Ya, dalam Al-Qur'an, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai pembersih, ya sebagai pensuci daripada diri mereka. Kemudian dalam hadis disebutkan sesungguhnya zakatul fitri itu zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafathi wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Artinya zakatul fitri itu adalah sebagai pensuci, pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Ketika berpuasa kemungkinan pernah berkata yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, maka dengan zakat fitr itu adalah sebagai daripada penambal pahalanya, dan sebagai tu'matun lil masakin, lil fuqara wal masakin, sebagai pemberi kesenangan, diberikan makan terhadap orang-orang fakir miskin. Pendengar radio RRI yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul fitri. Syarat wajibnya itu bisa kita lihat di sini ada 3. Pertama, dia harus beragama Islam, ya. Kemudian yang kedua, dia harus mampu. Jadi syarat kedua ini harus mampu. Jadi Islam itu sangatlah indah sebenarnya, ya, mudah. Kenapa? Karena memang tidak diberatkan umatnya. Jika tidak mampu maka tidak diwajibkan. Sholat, ketika dia tidak mampu berdiri maka dia boleh berduduk. Ketika dia tidak mampu berpuasa, maka boleh tidak berpuasa, nanti akan diganti pada hari berikutnya. Itulah Islam, mudah sekali. Kemudian syarat yang ketiga adalah syaratnya wajib seorang itu menjumpai Ramadan dan Syawal. Berarti kalau dia tidak menjumpai salah satunya di antara akhir Ramadan maupun awal Syawal, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Contoh, ketika dia hidup di Ramadan, sebelum masuk Syawal atau pas mau malam akan masuk maghrib akhir daripada Ramadan tanggal 30 meninggal, maka sungguhnya dia tidak wajib zakat karena dia tidak menjumpai daripada sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Atau
seorang anak yang lahir ketika 1 Syawal, begitu maghrib, azan maghrib, kemudian masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu waktu-waktu kapan kita mengeluarkan zakatul fitr itu. Pertama ada namanya waktu wujub, yaitu waktu wajibnya. Kapan sih waktu wajibnya? Wajibnya itu ketika azan maghrib tanggal 1 Syawal, ya, itu malam lebarannya. Malam lebarannya itu sudah di sanalah wajibnya, ya, di sanalah tempat wajibnya mengeluarkan zakat. Kemudian ada yang kedua, waktu fadilah namanya. Waktu fadilah itu adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk mengeluarkan zakatul fitr saat itu. Kapan? Ketika ba'da tulu'il fajri, setelah tulu' fajar, setelah sholat subuh, ya kan? Setelah sholat subuh di tanggal 1 Syawal, maka di sanalah tempat kita disunahkan mengeluarkan zakatul fitr. Itu waktunya namanya waktu fadilah. Karena Rasulullah SAW begitu beliau pulang dari masjid sholat subuh, beliau di sanalah memberikan zakatul fitrnya pada tetangga beliau. Kemudian waktu yang ketiga, waktu jawaz namanya, waktu yang dimana boleh kita mengeluarkan zakat. Kapan? Sejak awal Ramadan pun boleh kita mengeluarkan zakat. Ya, jadi sejak awal Ramadan, tanggal 1 nih, kita mau biar ndak repot misalkan di tanggal berikutnya. Kita tanggal 1 Ramadan sudah mengeluarkan zakat, maka hukum zakatnya boleh-boleh saja. Ya, boleh. Kemudian yang keempat hukumnya yaitu karohah, yaitu makruh. Ya, makruh artinya di sini dibenci. Kapan? Ketika dia sengaja mentakhirkan, menelambatkan pengeluaran zakat itu sendiri. Ketika khotib sudah mau naik mimbar atau sudah sebelum sholat Id, di sana dia keluarkan. Nah, sengaja, dengan konteks sengaja, maka dia makruh. Yang kelima, hukum daripada waktu tempat mengeluarkan zakat itu adalah waktu hurmah, yaitu waktu haram. Kapan haramnya? Ketika dia sengaja sampai selesai sholat Id, sampai selesai khutbahnya, dia membayar, baru mengeluarkan zakatul fitr. Nah, kemudian setelah kita mengetahui waktunya, lalu siapa yang wajib ya mengeluarkan zakat itu? Apakah diri kita, orang tua kita? Nah, di sini disebutkan ala man tajibu ala kulli muslimin, diwajibkan atas semua orang Islam yang merdeka, yang memiliki kelebihan, ya, yang memiliki kemampuan atau kelebihan harta pada saat itu. Sama ada dia itu laki-laki, perempuan, anak kecil, besar, ya, kemudian dia apakah merdeka, maka dia wajib mengeluarkan zakatul fitr. Itulah bedanya dengan ibadah lainnya. Karena zakatul fitr ini, jika kita lihat dari yang diwajibkan itu, biar anak kecil pun baru lahir itu wajib di zakat fitrkan, selama konteksnya dia orang tuanya mampu untuk mengeluarkan. Kemudian berapa ukuran daripada zakatul fitr? Ya, ukuran di sini Nabi menggunakan ukuran pada zamannya itu namanya so'an, yaitu so', ya, bukan sok tahu atau bukan sok apa lah gitu kan. Nah, jadi kalimatnya so itu ukuran beliau, ya. Dijabarkan lagi, satu so itu sama dengan arba'atu amdad, ada 4 mud. Nah, sebagaimana kita ketahui, satu mud Nabi itu tangan, mudun itu tangan maksudnya, ukuran tangan beliau. Satu mud itu kita di Samarinda, Kementerian Agama kita mengartikan bahwa kurang lebih 5 sampai 6 on beras, kilo beras, ya. Jadi kalau kita hitung, berarti kalau 4 on, kalau 4 mud, satu mudnya 6 misalkan, maka sekitar 2,5 kilogram beras yang kita keluarkan, satu sok. Kalau bahasa Nabi itu pakai sok. Nah, kalau kita menggunakan uang, ya, sebagaimana edaran dari Kementerian Agama kita, itu ada 3 kategori, ya. Pertama, kategori 1 itu 60.000,
kemudian kategori 2 45.000, kategori 3 itu 35.000. Jadi tergantung finansialnya nanti, kemampuan si muzaki yang berikan zakat, mau pilih paket mana gitu, kategori mana. Tetapi sepakat ulama bahwa yang paling afdol itu adalah menggunakan makanan, karena memang Nabi sendiri yang praktikkan demikian. Tetap dalam 4 mazhab itu hanya satu yang membolehkan menggunakan senilai harga beras itu sendiri atau makanan pokok di tempat itu, yaitu Imam Hanafi rahimahullah ta'ala. Beliau ketika berfatwa mengatakan boleh menggunakan uang atau senilai dengan barang yang dizakatkan. Beliau dicemooh, diolok-olok oleh jamaah saat itu ya. Namun subhanallah, saat ini di zaman saat ini, di kondisi kita di negara dan di dunia ini yang lagi pandemi corona, subhanallah, itu terjadi dan dipraktikkan hasil daripada fatwa daripada mazhab Hanafi ya. Jadi boleh kita mengeluarkan menggunakan uang, apalagi sekarang via online pun ada. Jadi disinilah hikmahnya beliau yang berfatwa boleh menggunakan uang. Namun dari penjelasan Bapak tadi awalnya bahwa yang lebih utama itu adalah menggunakan daripada qutil balad, yaitu makanan pokok di negara setempat. Kemudian siapa saja yang berhak menerima daripada zakatul fitri ya, itu sebagaimana yang kita pahami dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibina fi sabilillah wa ibnis sabil wa ridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Jadi 8 golongan, 8 asnaf yang berhak menerima daripada zakatul fitr. Golongan pertama adalah al-faqir, yaitu orang fakir. Apa yang dimaksud dengan orang fakir? Ya, orang fakir di sini adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki usaha, dan sangat kekurangan. Itu namanya fakir. Wa huwal ladzi laisa lahu malun wala kasbun aslan aw lahu kasbun aw malun walakin la yaqa'u mawqi'an min kifayatihi. Dia punya harta, dia punya pekerjaan, namun tidak mencukupi kebutuhan setengah daripada kebutuhan seharinya. Contoh, untuk sehari dia makan sekeluarga membutuhkan 25.000. Ya, setengah dari 25.000, dia hanya itu yang dia miliki uang. Nah, maka dia dikategorikan dengan kalimat fakir, yaitu orang yang fakir. Kemudian yang kedua yang berhak menerima zakat adalah al-miskin, yaitu orang yang miskin. Orang miskin itu orang yang memiliki harta atau usaha, namun tidak sampai mencukupi kebutuhannya daripada sepertiganya. Misalkan dia butuh sehari itu 50.000, namun dia hanya punya uang 40.000. Nah, maka dia dikategorikan miskin. Maka berhak dia menerima zakat. Kemudian golongan yang ketiga, asnaf yang ketiga, yaitu amil, yaitu lembaga atau perorangan yang mengurus daripada zakat, yang akan mengumpulkan dan membagi zakat tersebut. Yang keempat, yang berhak menerima zakat adalah al-mu'allafatu qulubuhum, ya, yang hati mereka tergerakkan sehingga ingin memeluk agama Islam. Nah, artinya orang yang mu'allaf berhak juga menerima daripada zakatul fitr. Kemudian yang kelima yaitu al-mukatab, yaitu hamba sahaya, ya, budak zaman Nabi. Namun sekarang informasi tidak ada perbudakan. Namun jika pun ada, maka berhak dia menerima zakat. Terutama budak yang namanya budak mukatab. Mukatab itu artinya dijanjikan merdeka oleh tuannya jika dia mampu menebus dirinya. Maka dengan dia menebus diri, kita bantu dia dengan zakat. Nah, boleh di sini. Kemudian yang keenam, ghorim. Nah, ghorim itu artinya orang yang berhutang di jalan Allah atau berhutang dalam keadaan boleh.
Jika dia berhutang untuk maksiat, nah itu beda, tidak diberikan zakatul fitr. Kemudian yang ke-7 yaitu al-ghuzwah, al-ghuza, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dibahasakan di sini sabilillah. Namun sekarang ini tidak ada peperangan ya, secara nyata. Tidak kita lihat peperangan nyata seperti itu. Al-ghuzwah. Maka tafsirkanlah ghuzwah ini oleh sebagian ulama kontemporer di pembahasan fikih ya, bahwasanya boleh sabilillah itu diartikan juga untuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, madrasah, ya pun masjid, langgar. Nah, maka juga termasuk sabilillah. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, asnaf yang ke-8 adalah ibnus sabil, bahwa musafir, yaitu anak-anak yang di jalanan ataupun yang dalam perjalanan musafir, maka berhaklah dia menerima zakatul fitr. Itu 8 asnaf yang Bapak uraikan. Kemudian mungkin ada sisa waktu. Ya, baik Pak Ustadz, jika penyampaian materinya sampai di sini, apakah nanti ada materi lagi yang mau disampaikan atau pembahasan dari materi ini? Sebagai penutup mungkin. Oke, baik. Jadi kita sudah bisa buka untuk sesi tanya jawab untuk Anda pendengar di live Facebook kami, di akun RRI Pro 2 Samarinda, atau di akun Instagram kami, di mana kami juga sudah melakukan live Instagram di sana melalui akun @pro2 Samarinda pendengar. Jadi untuk Anda yang bisa mengirimkan pertanyaan terbaik Anda seputar materi hari ini, Anda bisa layangkan pertanyaan Anda melalui live Instagram dan Facebook kami mendengar, dan juga bisa melalui SMS di 081258487885. Untuk pertanyaan terbaik Anda akan mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000. Dan juga untuk Anda yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Isra Zainuddin mendengar untuk materi hari ini juga akan mendapatkan pulsa Rp25.000. Silakan Anda untuk menjawab pertanyaannya yang tercepat dan terbenar tentunya akan langsung mendapatkan pulsa Rp25.000. Dimana lagi Anda bisa belajar sekaligus bisa mendapatkan rezeki ataupun pulsa yang lumayan bisa menambah kuota Anda mendengar di masa pandemi ini. Dan Ustadz, silakan disampaikan untuk pertanyaan kuisnya. Iya, baik. Untuk pertanyaan, untuk kuisnya, tadi pembahasan Bapak dari 8 asnaf tadi, Bapak sebutkan yang berhak, salah satu yang menerima zakat itu adalah al-ghorim. Apa makna daripada ghorim itu? Oke, itu dia pertanyaannya. Apa makna dari al-ghorim? Itu merupakan salah satu yang berhak mendapatkan zakat fitrah ya. Pendengar, langsung saja pertanyaan Anda kami tunggu dari sekarang sampai nanti kita merapat pada pukul 12. Untuk pertanyaan yang disampaikan Ustadz tadi, Anda yang bisa menjawab tercepat dan terbenar akan langsung mendapatkan pulsa Anda Rp25.000. Dan jangan lupa untuk Anda juga nanti untuk bisa menghubungi kami via DM Instagram ya pendengar. Dan untuk Anda yang bertanya, mohon pertanyaannya lebih diperjelas ya, dan sesuai dengan materi yang disampaikan hari ini, karena ini merupakan mata pelajaran fikih. Dan juga untuk Anda yang memberikan pertanyaan, mohon untuk lebih detail seperti itu ya. Jika pertanyaan yang tadi Anda sampaikan sudah dibahas, maka akan tidak dijawab atau tidak masuk dalam kategori untuk dijawab pertanyaannya. Baik pendengar, sebelum kita lanjut lagi untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Anda, dan pertanyaan ini mendapatkan hadiah Rp25.000 pendengar, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap belajar di RRI. Kamu kayaknya gak cerah gitu deh. Kenapa sih? Aduh, gue lagi bingung nih. Kenapa sih? Masih curhat. Ini ada yang baru ke Facebooknya tadi tuh berhenti. Ini ada yang nanya lagi di yang baru live baru Facebook. Anak udah 2 tapi badannya masih langsing aja. Hai, sorry telat. Arisannya belum mulai kan? Belum kok. Tuh Nina Ini ada yang jawab nih sudah nih di Facebook. katanya kalau Di Instagram juga ada yang jawab. Ada, lihat cari yang paling cepat aja deh. Emang lo KB-nya pakai apa, San? Badan lo bagus deh, kayak masih gadis. Gue kasih tau rahasianya ya. Yang KB suami gue loh. Hah?
Emang dia mau KB? Ya Ini rasanya masa istri Bilqis ini mau duluan dia tadi tuh. Terus saya Iya bertanya, langsung jawab dia. Yang di Facebook. Iya. Ya udah pilih apa? Betul nggak jawabannya? Suami KB Kalau yang gitu, baru luar Instagram. biasa. adalah orang yang mengikut pandemi satu dari dua kepentingan. Sudahkah Anda berlistrik hari ini untuk menghindari pemutusan sementara dan memperangkat bayar listrik Anda tepat waktu mulai tanggal 2 setiap bulannya? Pembayaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dalam genggaman. Pembayaran tagihan Si listrik Bilqis itu yang paling cepat, di Bang. rumah saja. Tapi betul dah, iya, yang paling atas kan. Gorem itu adalah orang pemilik hutang, Pak Ustaz. Dapat juga dibayar langsung di loket-loket pembayaran listrik Anda. Ustaz, Gorem itu adalah orang yang terlilit hutang, benar? Iya. Informasi PLN dapat menghubungi kontak center PLN di 05 Itu jam berapa, Mbak? 123. Ada jamnya. Dapat melalui aplikasi Yang paling atas aja. Jangan lupa Yes. Di situ juga paling atas juga di Instagram. Cuma nggak bisa. salam Nggak bisa anu sih kita di Instagram dan Facebook ada jamnya. Bisa. Kirim anunya jam 11.31. Nanti cuma. Cepet juga sih dia, tapi ada yang lebih cepet lagi gitu ya. Oh iya iya. Yang mana? 11.31. Itu via Facebook ya? Instagram ya. Instagram. Atau Pak Ustaz aja yang mau milih yang mana? Yang Bilqis atau yang Denny? Ini lebih anu sih, kalau ini lebih Lebih lengkap Oh, jawabannya. lengkap Jawabannya. jawabannya. Sembarang aja. Lebih lengkap. nggak tahu. Oh, sama aja. Gorem adalah orang yang memikul hutang demi satu dari dua kepentingan. Kepentingan kemaslahatan umum seperti orang yang berhutang demi Ya, itu lengkap. Iya. kerusuhan atau pertikaian di antara dua pihak antara muslimin. Itu aja. Itu yang paling benar. Oke, berarti Denny Wihatanto ya. Oke, siap. Yang Bilqis itu cepat, sama-sama cepatnya gitu ya, bilang aja gitu ya. Namun untuk jawaban yang terbenar, Iya. Ini lagi. ya kalau si Islamian pakai ayat lagi, luar biasa. Tapi mohon maaf. Iya, dicatat tuh ya Mir ya. Iya iya. Siapa namanya yang menang? Siapa namanya? Denny, Doni. Siapa ini? Denny Dwi Hartanto. Denny Dwi. Hartanto. Oh, pas ya. Belajar asik, belajar seru, belajar di RRI. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Sandika Nestor dengan Di Rumah Aja. Ya, kenapa kita di rumah aja? Karena kita harapkan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan Anda pun diimbau untuk tetap berada di rumah walaupun dalam keadaan kita sedang melaksanakan ujian sekolah ataupun pembelajaran seperti biasanya ya pendengar. Dan RRI juga turut bersama Anda dalam program Ibu Pertiwi Memanggil. Di sini kami ada untuk Anda dan Anda bisa mengikuti pelajaran dari rumah dengan mendengarkan 3 frekuensi kami di 88,5 FM dan 97,6 FM dan juga di 98,4 FM, atau juga bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.rri.co.id atau melalui aplikasi kami di aplikasi RRI Play Go Pendengar. Dan untuk hari ini Anda juga bisa mengikuti pelajaran fikih atau mata pelajaran fikih dari MTS Negeri Samarinda bersama Ustadz Isro Zainuddin pendengar dengan materi tentang zakat fitrah. Dan tadi sudah disampaikan pemaparannya pendengar di awal. Kita sudah masuk sesi tanya jawab. Untuk Anda pendengar yang ingin melayangkan pertanyaan Anda, silahkan. Di mana pertanyaan terbaik Anda akan mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000 pendengar. Bisa melalui live Instagram kami di akun
@pro2samarinda atau juga melalui live Facebook kami melalui akun RRI Pro2 Samarinda pendengar, atau juga melalui SMS kami di 081254878885. Nah, tadi Ustadz sudah memberikan pertanyaan di mana untuk Anda yang menjawab dengan cepat dan benar akan langsung mendapatkan pulsa Rp25.000. Anda lah pemenangnya. Dan kita langsung umumkan saja pemenangnya, di mana kami masih tetap menantikan Anda sampai merapat pada pukul 12 untuk memberikan pertanyaan terbaik Anda. Jika Anda belum beruntung untuk menjawab pertanyaannya, namun Anda bisa jadi beruntung dengan memberikan pertanyaan terbaik Anda. Jadi tidak hanya ditanya, tapi Anda juga bisa langsung bertanya pendengar. Sama-sama mendapatkan hadiah Rp25.000 dari RRI Samarinda tentunya. Dan pendengar, kita langsung umumkan siapa yang beruntung untuk mendapatkan Rp25.000 yang menjawab pertanyaan yang lengkap dan yang paling benar. Ya, dia adalah yang mana nih? Kamera. Baik. Sebentar ya. Baik, kita akan umumkan mendengar, dan di live Instagram kami, live Facebook kami juga sudah banyak yang bergabung untuk menjawab pertanyaan. Namun kita akan pilih yang tercepat dan yang paling benar jawabannya. Dari live Facebook ini atas nama Denny Dwi Hartanto. Instagram, maaf. Jadi dari Instagram ya, Denny Dwi Hartanto. Dia menjawab, Gorim adalah orang yang memikul hutang demi satu dari dua kepentingan. Kepentingan kemaslahatan umum, seperti seseorang yang berhutang demi membayar ganti rugi kerusuhan atau pertikaian di antara dua pihak di antara muslimin. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Apakah deal kita memilih Denny Dwi Hartanto untuk jawaban? Iya, benar. Dari pertanyaan diajukan? Kita pilih Dwi tadi ya. Denny Dwi Hartanto ya. Karena lengkap jawabannya. Lengkap jawabannya. Ada juga yang sama cepatnya, yang tadi juga mengikuti di live Facebook kita, Ken Bilkis, namun kurang lengkap ya. Jadi kita pilih yang terlengkap dan terbenar, juga tercepat. Baik, untuk Anda yang belum beruntung untuk mendapatkan hadiah Rp25.000 yang menjawab pertanyaan karena sudah terjawab oleh Denny dan sudah kita pilih satu pemenang, satu lagi yang beruntung untuk mendapatkan pulsa Rp25.000, yaitu bagi Anda yang bisa memberikan pertanyaan terbaik Anda. Baik, sudah ada yang bertanya nih, Pak Ustadz. Ya, kita coba buka dulu sebentar. Di Facebook kita ini ada yang bertanya dari Nur Syahid Ramadahan ya? Iya, Ramadan, Nur Syahid Ramadan. Apa hukum orang yang menerima zakat kemudian dia jual gitu? Dijual ya. Dia menerima lalu dia jual, Pak Ustadz. Baik. Ini dijawab saya. Iya, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh anak kami ya, Nur Syahid Ramadan. Duduk di bangku 72. Oh, hafal sekali ya Pak Ustadz ya. Ini sebenarnya murid kesayangan Pak Ustadz. Insya Allah semuanya saya. Tapi ya yang kebetulan masuk gitu kan. Iya. Pertanyaannya baik sekali ya, bagus. Bagaimana hukumnya seorang yang sudah mendapatkan zakatul fitri diberikan zakatul fitri kemudian dia jual. Perkara jual setelah dia diberikan dan karena memang dia adalah yang berhak ya, termasuk kategori salah satu di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat, maka boleh-boleh saja karena memang merupakan hak milik dia sepenuhnya setelah diberikan seperti itu. Jadi boleh saja, hukumnya ya boleh. Nggak apa-apa gitu ya Pak Ustadz ya. Kecuali kalau menjual zakat punya orang, nah ini yang masalah. Oh iya, nanti dimarahi orangnya gitu ya, ngajak berantem malah. Coba kita lihat di Instagram kita, apakah sudah ada juga yang bertanya. Ini pertanyaan Anda akan langsung dijawab, dan sekaligus ini sebagai bahan kami untuk memilih pertanyaan terbaik Anda ya pendengar. Nah, ini dari live Instagram M Khairul bergabung bersama kita, M Khairul _5. Assalamualaikum Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari M Khairul adalah, sampai usia berapakah kita harus membayar zakat sendiri, dan bagaimanakah hukumnya kita dibayarkan zakat oleh orang tua? Ya, baik. Pertanyaannya yang luar biasa ya. Jadi batas orang tua itu dalam bab nafkah ya, sebenarnya di sini disebutkan 5
ini yang sebenarnya saya mau sampaikan di akhir, tapi nggak apa-apa lah, ini sebagai aja. Iya, baik. Nah, jadi kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuhu. Jadi setiap yang wajib kita berikan nafkah, maka wajib kita mengeluarkan zakat fitrah, zakatul fitri tentunya. Dalam konteks ini kapan batasnya? Ketika seorang anak itu sudah baligh, sudah dikatakan baligh, ya cukup umurnya, kemudian dia bisa mencari nafkah sendiri, maka sebenarnya sudah kewajiban orang tua, sudah tidak wajib untuk berikan dia nafkah. Artinya dia mengeluarkan zakatnya sendiri. Namun karena kasih sayang orang tua, ya rata-rata kita di Indonesia atau di Kalimantan Timur ini rata-rata walaupun kita sudah berkeluarga, kadang-kadang orang tua kita sudah masih memikirkan zakat fitrah kita. Kita masih dikeluarkan orang tua kita. Maka kalau ada masalah seperti ini, maka kita yang diberikan atau kita yang dikeluarkan oleh orang tua itu, kita harus berterima kasih luar biasa. Ataupun sebenarnya kita yang harus mengeluarkan zakat orang tua kita sebenarnya sebagai tanda balas jasa. Karena memang orang tua kita itu termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Dan bagaimana kalau kita mengeluarkan zakat sama orang tua? Artinya kita yang berzakat sama orang tua, bukan kita mengeluarkan zakatnya orang tua. Maka di sini tidak boleh, karena memang syarat daripada menerima itu tidak dibebani si muzaki atau si yang memberi zakat atau pemberi zakat tadi, tidak ada kaitan dengan yang diberikan zakat tersebut. Tidak dalam konteks tanggungan nafkah. Ya, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ken Bilkis. Ken Bilkis ini bergabung bersama kita melalui live Facebook. Pertanyaannya, mu'alaf termasuk orang yang berhak menerima zakat. Bagaimana jika mu'alaf tersebut termasuk orang yang mampu? Baik. Jadi tentang yang berhak menerima zakat, salah satunya mu'alaf. Mu'alaf di sini para ulama ya berbeda pendapat ya tentang apakah dari segi finansial dia tidak mampu atau karena pengetahuan keislaman. Dalam konteks ini ada yang mengatakan finansial. Kemudian jika dia kekurangan finansial maka boleh diberikan zakatul fitr. Bagaimana kalau dia kekurangan ilmu pengetahuan bukan finansial, dia kaya? Contohnya ya seperti Felixo ya, ustaz kita. Itu beliau orang kaya, kemudian masuk Islam, apakah berhak menerima zakat seperti itu? Dalam konteks ini yang dilihat adalah mu'allafnya, karena dia ta'alluf hatinya, jatuh cinta hatinya kepada Islam, maka dengan itulah diberikan hadiah, walaupun tidak sebanding atau tidak sewah gitu kan, tapi itu sebagai mukafaah dari sesama saudara Islamnya yang baru gitu, selamat, sebagai ucapan selamat datang di sesama muslim seperti itu. Jadi sekalipun dia kaya, tapi jika dia mu'allaf namun tidak mau menerima, ya jangan dipaksa seperti itu. Jadi tidak apa-apa juga kalau tidak diterima ya? Tidak apa-apa, sekiranya dia nolak seperti itu. Ya, tapi dalam kategori mu'allaf dia masuk seperti itu. Iya. Jadi artinya si mu'allaf ini juga tidak harus mengeluarkan zakat fitrahnya? Dalam konteks ini dia karena baru masuk Islam. Apalagi dia masuk Islamnya ketika Syawal, itu tidak wajib zakat. Baik. Kalau dia menemukan Ramadan ketika tanggal 29 Ramadan dia masuk Islam, menjumpai Ramadan dan Syawal, maka kena juga dengan kewajiban zakat fitr. Tetap dapat kewajiban juga, tapi juga bisa diberi gitu ya? Iya, seperti itu. Baik. Sudah dijawab pertanyaannya untuk Ken Bilkis, dan juga ada pertanyaan dari Revalina. Apakah zakat fitrah harus dilaksanakan? Ini kayak semacam pertanyaan hukum membayar zakat fitrah ini sendiri. Singkat saja Pak Ustaz. Apa katanya? Apakah membayar zakat fitrah harus dilaksanakan? Harus ya. Harus bagi orang muslim, laki-laki, perempuan, kecil maupun besar, itu harus. Tapi konteksnya tadi kembali ke syaratnya. Selama dia memiliki memiliki kelebihan materi pada saat itu. Jika dia tidak memiliki kelebihan maunah atau materi seperti makanan pokok, dia tidak memiliki beras, maka tidak wajib. Tapi jika dia memiliki kelebihan, maka wajiblah seperti itu. Ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari live Instagram kita. Vigor_MTSN19.
Assalamualaikum Ustadz, saya Aulia Vigor dari MTS Model kelas 75. Mau bertanya, apakah boleh berzakat fitrah tanpa melewati amil zakat atau diserahkan langsung kepada yang membutuhkan? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah boleh kita langsung mengeluarkan zakat tanpa perantara amil? Dalam konteks hukum di yang zakatul fitri ini boleh-boleh saja. Kita mengeluarkan langsung pada tetangga kita yang kita tahu miskin seperti itu. Langsung kita memberikan tanpa melalui amil. Dan inilah memang sebenarnya yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Karena memang zakatul badan atau zakat yang nampak ini seperti zakatul fitri, kemudian zakat harta perak itu tidak bisa tidak dilihat seperti itu. Dalam konteks beda dengan zakat rikaz atau zakat pertanian yang kita lihat sendiri orang itu banyak pertaniannya yang wajib dia keluarkan zakatnya. Maka kalau dalam konteks volumenya besar seperti zakat pertanian, pertambangan, nah ini dalam volume besar maka itu uangnya juga besar, maka sebaiknya melalui amil. Kenapa? Karena memang contoh dia zakat peternakan, dia akan membayar zakat 12 ekor sapi, dikasih satu orang susah membawanya, maka dia butuh amil. Nah, amil itulah yang sebagai punya nanti database siapa yang berhak menerima dan beliau yang akan menyalurkan seperti itu. Tapi ada sedikit efek bahasanya ya agak kurang bagusnya jika kita tidak melalui amil. Pertama, jika kita langsung mengasih ke yang berhak menerima miskin, misalkan tadi di tetangga kita, bisa saja dia nanti di orang lain dapat juga. Dan orang miskin yang lain ada bahkan yang belum dapat seperti itu. Nah, supaya merata maka sebaiknya melalui amil seperti itu. Persebarannya juga enak seperti itu. Karena memang itulah yang diajarkan. Tapi kalau memang kita mau langsung tidak masalah seperti itu. Bisa saja. Sah saja. Ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari live Instagram O7 Afifau. Ya, apa hukumnya jika memberi zakat berupa tanah, Ustadz? Ini bukan zakat fitrah tentunya, Pak Ustadz ya? Iya. Mau dijawab, Pak Ustadz? Dia tanah ya? Iya. Ini tanah tumpukan atau tanah kaplingan gitu kan? Perlu diperjelas juga. Iya, tanah karungan gitu ya maksudnya. Iya. Dalam konteks zakat fitri, kembali ke awal tadi, sebaiknya menggunakan kutil balad, makanan pokok di negara setempat seperti itu. Iya. Sebaiknya menggunakan makanan. Iya. Jika menggunakan senilai dengan kutil balad tadi, maka menggunakan uang bisa saja seperti itu. Tapi dia saking dia menggunakan tanah, misalkan Tuan Takur ini banyak tanahnya, dia menggunakan tanah. Ya, sekiranya tanahnya itu punya nilai jual gitu. Dan ada harganya, maka bisa saja seperti itu. Bisa saja menerima. Nanti amil yang akan menjual konversi jadi membentuk sebuah menjadi uang ataupun senilai beras atau nanti. Baik. Pertanyaannya tidak cuma hanya bagus tapi juga unik ya Pak Ustadz ya. Unik sekali. Iya. Juga ada Muhammad_Aji_derajat. Assalamualaikum Ustadz, untuk pembayaran zakat online dengan menggunakan pembayaran online, contoh melalui aplikasi Tokped atau Tokopedia, ini saya sebut merek ya. Sedangkan harus ada akad zakatnya, gimana hukumnya Ustadz? Baik, mengeluarkan zakat itu tidak disyaratkan, tidak ada rukunnya, artinya tidak harus ada akad. Ya, tapi jika pun ada akad itu dianjurkan. Kenapa? Karena memang jika kita menggunakan via online, maka dalam hal ini si muzaki atau yang mengeluarkan zakat itu cukup dia niatkan dalam hatinya ini adalah zakat saya, istri saya, anak saya. Kemudian itu sudah cukup sebagai zakatnya. Dan penerima pun nanti kalau memang ingin menggunakan akad dari si penerima bisa saja. Nah, dalam konteks ini itulah via online ini kadang ada sekarang itu bentuk bukti dia pernah mentransfer ataupun sudah membayar zakat via online. Ada nanti nota ataupun sejenis struk yang bisa dia bukti pembayaran seperti itu. Iya, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya lagi. Dari Muhammad Fatimi Zamzami.
Ya. Mu'alaf termasuk orang yang menerima zakat. Iya. Sampai berapa lamakah seseorang dianggap mu'alaf, Ustadz? Apakah dibatasi berapa tahun ataukah seterusnya sampai dia meninggal berhak menerima zakat dengan status mu'alafnya? Iya. Ya. Pertanyaan luar biasa dari adik kami nih, Muhammad Fatimi Zamzami. Batas dikatakan mu'alaf itu menurut penyuluh agama Islam yang pernah kami ikuti pelatihannya di Banjarmasin waktu itu, yang disampaikan oleh kepala balai, itu sebatas si mu'alaf tadi tidak kemampuannya memahami Islam seperti apa, sampai mana seperti itu. Jika dia pemahamannya masih dangkal, masih belum terlalu memahami Islam itu sendiri, maka konteksnya dia masih dikatakan mu'alaf. Tapi kalau jika sudah memahami dan sudah bahkan sebagai penceramah kesana kemari, ya, bukan sekedar materinya, praktiknya luar biasa, maka dia secara sendirinya sudah mu'alaf, itu kategori mu'alaf pada dirinya terlepaskan seperti itu. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini dari live Facebook kami, Nur Syahid Ramadan J kembali nih Pak Ustadz. Iya, betul. Bagaimana jika ada orang yang hingga saat ini belum membayar zakat pada tahun-tahun sebelumnya? Ini pertanyaannya sama dengan Zefa Anas Amrullah. Oh iya. Bagi yang tidak mengeluarkan zakat ya, kita harus tahu dulu kenapa dia tidak mengeluarkan zakat. Kalau memang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban bagi dia, tidak ada kelebihan makanan pada saat itu, maka tidak wajib bagi dia. Tapi jika memang dia tidak mengeluarkan karena tadi dia mampu, kemudian sengaja gitu kan, maka dalam konteks ini dia termasuk orang yang nantinya saumu syahri Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard la yurfa'u hatta yu'tiya zakatul fitr. Ini bahayanya nanti bagi orang yang betul-betul mampu, kemudian dia puasanya itu masih nanti terkatung-katung bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, tidak akan naik, la yurfa'u hatta yu'tiya zakatul fitr, sehingga dia mengeluarkan zakat. Maka kalau memang dia mampu, maka wajiblah yang mengeluarkan. Jika sudah masuk Ramadan berikutnya dikodok pun, kalaupun memang mau silahkan. Bisa dikodok? Dalam ini ihtiyat saja, kehati-hatian. Boleh saja dikodok. Maka dia 2 kali lipat bayarnya. Ya, dengan niat untuk yang kemarin gitu ya. Baik. Itu hati-hati saja. Hati-hati kita saja sebagai manusia ya Ustadz ya. Iya, betul. Karena takut azab-azab yang kayak tadi itu. Iya, baik. Ada Alia Rizky Ramadhani juga, pertanyaannya bagaimana zakat fitrah bagi bayi yang lahir pada malam takbiran? Dijawab singkat saja Ustadz, karena tadi sudah dipaparkan juga di awal ya. Bagi yang lahir di malam takbiran berarti dia tidak menjumpai Ramadan, tidak wajib zakat padanya. Baik, itu dia jawabannya. Dan pendengar, kita dengarkan dulu yang berikut ini sebelum nanti kita juga menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sekaligus kita akan mencoba untuk memilih pertanyaan terbaik yang akan kami beri pulsa Rp25.000. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Jadi mau kamu. Biasanya kasih backsound biar nggak nge-lag, dia jalan terus kan. Kalau diem aja RBO-nya, dia biar rajunya tuh dia dari perhatikan. Iya. Pilih sudah pertanyaannya apa? Pilih Pak Ustadz, yang mana Pak Ustadz? Wah, yang sudah ditanyakan Mbak Reja tadi itu, nah kira-kira yang mana? Yang terbaik. Yang sisa-sisanya nih pertanyaannya apa artinya diberi zakat dengan Nggak terlalu berbobot. Bolehkah memberikan zakat fitrah kepada pekerja muslim? Itu yang terakhir yang belum dibacakan tadi. Sudah 55. Yang tadi yang menarik sih yang batas mu'alaf ini, yang Fatimi Zamzami Batas mu'alaf ya? Iya. Oh, berapa tahun seterusnya hingga meninggal berhak menerima zakat dengan status mu'alaf ya? Iya. Itu yang menarik ya? Iya. Oke, baik. Kita pilih itu ya Pak Ustadz. Muhammad Fatimi. Itu lewat Facebook. Iya. Yang live Instagram tadi Ustadz sudah simak juga ya? Iya. Sudah ya? Ini pilih ya Muhammad Fatimi Zamzami ya? Iya. Oke. Ini. Bilangin mah, hubungi kita mah. Kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marman Darto, Kepala Pusat Komunikasi Udin. Nanti kita di akhir kita jawab pertanyaan satu lagi, baru Ustaz sampai kesimpulan secara singkat saja karena 2 menit lagi kita. Iya. Lalu Muhammad Fatimi Zamzam ini kan? Iya.
Kita closing ya Pak Ustaz. Ya. Jawab pertanyaan, kesimpulan singkat. Ya. di RRI. Program ini adalah program yang memberikan ruang seluas luasnya. Ujung lagi mau pulang. Berarti nggak boleh pulang ya? Iya. Itu kan simpel ya. Biasa Senin ada kami deh. Iya. Biar Bu Asti masuk lagi. Jadi udah pulang-pulang ada Reza sama Mira ya. Ini karena ada Reza apa Mira? Termasuk atau sulitnya Kalau hujan bisa pulang. mahasiswa dan pelajar yang hari ini Kamu sini aja juga Mak. Nanti biar Bu Asti. Kenapa ini dua-duanya masih di sini? Aku malam ini dinosaurus lagi. Nggak juga. Siapa malam nih? Aku lah. Bah. Ketemu lagi. Nanti penyalakan RBO. setiap Alfi setengah 3 sih nyalakannya. Oke, aku bilang kita orangnya Sama aja setengah tiga. Aku kalau aku datang tuh Dan absen kan ke parkir situ. Nah, marah-marah sama aku telat. Langsung ke sini aku. Telat apa? Jam 3 on air. Jam 3 orangnya Pi. Oh, kira itu setengah 3 dari ya? Ya berarti guring terus itu. Aku habis di absen, aku langsung ke sini soalnya. Motor belum gue bawa ke belakang. Nyalakan dulu, baru selesai nyalakan, baru aku tinggal ke belakang. Jawab jawaban juga. Yang ini Pak Mir, yang di Facebook belum dapetin sudah. sehingga keuntungannya adalah bisa relax Semua yang Mir yang berbau atau tidak semuanya. santai, tidak seperti kalau belajar di kampus. Nah, itu saya yakin sekalipun Nih, kita pusatnya agak rewel soalnya nih soal tentang Masa dia komentar dan langsung wadah dulu. Bannetnya. Belum dosa. Kalau mas sekali lagi Mau baru. bannet kah? Mau di wisuda deh. Kenapa kok bisa kayak gitu? Alasannya apa? Kalau kemarin menangnya Iya. Karena 50 lagi. Iya, dua-duanya Dua-duanya lagi. yang menang. Karena dia aja soalnya. Wow. Ini dia anu nih diviralkan ini maunya masa Pendengar Radio Tangga Bencana COVID-19 RRI Samarinda. Baik, kita sudah di penghujung waktu, namun masih ada satu pertanyaan dijawab singkat ya Pak Ustadz. Ini pertanyaannya dari mana tadi ya? Saya kehilangan pertanyaan. Dari ampun. Nih, dari Nur Syahid Ramadana lagi. Pertanyaan, bolehkah memberikan zakat fitrah kepada pekerjaan non-muslim? Singkat ya Pak Ustadz ya. Pekerja non muslim Ya. tidak termasuk dari Tidak 8 termasuk. asnaf maka tidak diperbolehkan. Baik, tidak diperbolehkan ya itu jawabannya, dan silakan sampaikan untuk kesimpulan belajar di RRI hari ini Pak Ustadz. Baiklah, terakhir sebagai kesimpulan dari pembahasan yang kami sampaikan, kami kutip dari perkataan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah taala. Beliau mengatakan inna ladzatal ibadati inna masyaqqata ta'ati tadhhabu wa yabqa thawabuha wa inna ladzatal ma'asi tadhhabu wa yabqa 'iqabuha. Sesungguhnya kelelahan, keletihan, kecapean yang kita alami dalam melaksanakan ibadah ketaatan itu akan sirna, akan hilang, namun akan kekal ibadah, akan kekal pahalanya. Dan kelezatan maksiat yang kita lakukan itu akan hilang, akan tetapi kekallah daripada dosanya. Kita contohkan kelelahan kita ketika di Ramadan ini, menahan haus, dahaga, lapar ya. Ketika dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu rasa lapar, rasa haus akan hilang sirna begitu azan maghrib dikumandangkan. Maka ini namanya inna masyaqqata ta'ati tadhhabu wa yabqa thawabuha. Hilang lelahnya namun tetaplah pahalanya. Beda dengan maksiat. Maksiat itu adalah akan hilang nikmatnya ya. Kita contohkan nauzubillah seperti orang yang melakukan fahisyah, yaitu zina, nauzubillah min dzalik. Dia melakukan zina, nikmatnya hanya sebentar, maka hilanglah nikmat tersebut, namun dia buka iqabuha, akan tetaplah daripada dosanya. Ya. Nah, itu sebagai closing mungkin dari. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Isro Zainuddin untuk materi pembahasan hari ini mengenai zakat fitrah, dan banyak banget yang bertanya melalui Facebook dan